Selanjutnya, bagaimanakah cara melepas atau memperkuat kepala silinder blok silinder? Beberapa langkah telah kita lalui. Top sudah, melepas sprocket rantai keteng sudah, atau clip sprocket sudah. Kemudian tahap kedua kita mau melepas dari kepala serta blok silinder. Langkah yang pertama, kita lepas dulu baut yang samping. Ada 2 baut, kita lepas dulu. Tujuannya kenapa? Kalau ini kita lep paling akhir, nanti ada ketegangan yang sangat besar pada di samping, bisa mengakibatkan pecah pada dinding kepala silinder. Juga ini nanti ketika Anda memasang juga kebalikannya. Kalau ini yang pertama berarti kalau masang kepala silinder dan blok, ini 2 baut yang ini dipasang terakhiran. Atau dengan catatan baut terpasang dulu pada dudukannya, terpasang tapi tidak kencang untuk mengunci saja. Pengencangan setelah keempat baut yang di atas sudah kencang semuanya. Seperti itu. Kita langsung peragakan. Yang pertama, kendor dulu baut samping, kendori, atau bisa juga dengan langsung melepasnya. Berikutnya kita lepas juga yang di bawah. Berikutnya kita lepas keempat baut pengikat dari kepala sama blok dengan posisi silang secara merata. Kenapa seperti ini? Karena untuk mencegah deformasi atau lendutan atau lempungan yang bisa mengakibatkan kebocoran pada blok atau kepala silinder. Setelah lepas, kita lepas keempat mur. Berikutnya kita ambil ringnya. Ini ada perbedaan ring. Ada perbedaan. Ini ring yang berwarna silver dan satu ring berwarna tembaga. Berwarna tembaga nanti kita pasangkan untuk posisi ring yang di oli di sini. Berikutnya kita lepas, tutup kepala silinder. Ingat, ini ada tanda panah. Tanda panah ini berarti menghadap ke bawah. Kita lepas, tutup kepala silinder. Kemudian setelah semuanya, rantai hitam kita lepas juga. Nanti kita juga bisa pakai bantuan kalau ada tali rafia, bisa buka boleh. Kemudian kita lepas kepala silinder ke atas. Kemudian kita lepas juga packing. Nanti mungkin ada collar ya. Yang masih bagus, ini sudah ada collarnya. Kemudian kita lepas baut pengantar dari rantai keteng, kita lepas. Nanti di situ juga ada roller ya, atau roll pengantar rantai keteng. Kita lepas dan kita tarik ke atas. Oke, sudah. Berikutnya kita lepas rollernya, kelihatan pistonnya. Oke, untuk pelepasan kepala silinder selesai. Kemudian kita mau memasang kembali. Seperti apa langkahnya? Yang pertama kita pasangkan silinder, kemudian kita pasangkan piston. Kalau ada ringnya, nanti yang bergerak naik turun silindernya supaya ring bisa masuk ke dalam silinder. Jadi jangan menggerakkan pistonnya, tapi yang digerakkan adalah silindernya, bloknya. Jadi bloknya naik turun, tekan, masuk seperti itu. Itu kemudian kita pasang juga rantai ketemnya. Kemudian kita tahan, kita lepaskan ke bawah.
terpasang. Berikutnya pasang roll pengantar dari rantai keteng, pasang. Kemudian kita siapkan juga bautnya. Bautnya berbeda. Kalau bautnya berarti yang di luarnya halus, di paling pendek atau dalamnya adalah adonirnya untuk pengunci pada blok. Kemudian kita dorong dan seperti ini, dorong rollernya ke dalam, tepatkan dengan lubang dari baut. Sudah tepat, kita pasang baut pengantar roller, dan sedikit kita kencangkan untuk menghindari lupa pada waktu pengencangan di akhir. Dan kencang. Berikutnya kita siapkan kepala silinder, kita pasangkan. Tidak lupa juga kita pasang packing. Oke. Nah, packing berikutnya tempatkan. Nah, nanti kalau ada seal, kalau karet kita pasangkan ya dan sebagainya. Dan kita pasangkan kepala silinder, teruskan dengan baut sambil kita cepatkan juga atau rantai keteng kita antarkan juga, jangan lupa. Kemudian kita masukkan. Kemudian langkah yang berikutnya setelah semuanya, kedua baut yang samping kita pasangkan, tapi tidak kencang ya, pasangkan saja. Kemudian kita ulir untuk memastikan tepat pada alurnya, tapi tidak kencang. Berikutnya kita pasang tutup. Ingat tanda panah menghadap ke bawah, ada packingnya, kita pasangkan nanti. Berikutnya kita pasangkan, kemudian baut yang warna tembaga kita pasangkan di sebelah sisi bawah untuk saluran oli pelumasan untuk kepala silinder. Pasangkan, kemudian kita pasangkan mur pengikat dari kepala silinder, pasangkan, kemudian dengan bantuan kunci ring kita sedikit kencangkan sedikit aja, karena di akhir nanti kita pakai kunci momen. Oke, sudah cukup. Main kencang. Di terakhiran kita pakai kunci momen. Ketentuannya untuk kepala silinder adalah 14 Nm. Kita setting dengan skala 14 Nm. Kita lihat nih. Kita kalau nyetir kayak gini ya. Ke bawah kan. Tertulis 20. Di bawahnya berarti 18, 16, 14, terakhir 12. Berarti 2 strip paling bawah dari bawah, 2 strip dari bawah. Kita putar sampai garis ini ke 2 strip di atasnya atau 2 strip dari bawah. Cukup, kita kencangkan, kita kunci, kita lakukan langkah pengencangan dengan momen, yaitu sebesar 14 Nm dengan silang ya, dengan silang. Tujuannya biar apa? Biar penekanannya rata, kemudian kekencangannya juga rata. Kemudian akan terdengar bunyi klik bila kekencangannya sudah cukup sesuai dengan standarnya, yaitu 14 Nm atau 1,4 kg per meter. Oke, udah bunyi. Oke, tadi keempatnya sudah kita kencangkan semua pakai momen. Kemungkinan besar kalau kita kencang momen tidak ada kebocoran. Yang terakhir, kita kencangkan baut di sebelah samping.
Kemudian dengan bantuan kunci sedikit aja nempel, jangan kencang, cukup atau seperempat putaran. Oke, belum kencang ya. Cip, oke, selesai. Kemudian setelah langkah ini overhaul welder, kita kembali lagi yang tadi kita pasang sprocket camshaft. Seperti itulah bongkar pasang pada silinder. Semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih.